Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya berkat Tuhan tercurah di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita. Rasakan hadirat Tuhan tercurah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Hanya Engkau yang kami muliakan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku
hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan kepadamu. Padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Oh, disembah Dia, muliakan namanya. Mengiringku seumur hidupku, Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. ku kan Teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu. Oke, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama-sama. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bersama-sama. Angkat tanganmu, katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku kami serahkan semua kepadamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Kan teguh bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan, bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Muliakan nama-Mu Tuhan.
Sebab nama Yesus yang ajaib, sebab nama Yesus yang perkasa. Bersama-sama yang percaya katakan amin. Nama Tuhan shalom Bapak Saudara. Shalom yang di rumah-rumah dimanapun Bapak Saudara berada. Siap memuji nama Tuhan, amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sebab nama Tuhan, nama yang perkasa, nama yang ajaib. Ajaib Engkau Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Raja atasku, hanya Engkau, hanya Engkau yang layak diberikan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Bersama-sama serukan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Amin. apakah bagiku, Segenap jiwa dan pengharapan segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Raja atasku, hanya Engkau, hanya Engkau yang layak diberikan. Siap lompat buat Tuhan, amin. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Sebab Yesus Raja di atas segala raja. Sama-sama lambaikan tangan, katakan ajaib Tuhan. Agung dan perkasa, Kau sumber Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Tuhan, Raja mulia. ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kuasa, Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Yesus, Kau Raja mulia. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sorakan, jangan lebih lagi. Bagus saudara, siap lebih lagi buat Tuhan, amin. Saya melihat jiwa-jiwa anak muda di sini, amin. Mari bertepuk tangan
tangan yang lagi buat Tuhan kita. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, hanya Kau yang layak Ditinggikan. Mulai tangan-tangan terangkat sama-sama katanya. Hanya Kau yang layak Ditinggikan. hanya namamu Kau yang layak ditinggikan. Siapa buat Tuhan kita, men? Raja mulia, panggil namanya, oh Yesus, Raja mulia. Serah-serah lagi buat Tuhan kita. Serahkan, lagi buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oh, persiapkan hati kita. Sebab Tuhan penolong kita. Beri sembah Dia. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, Lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku.
hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia, Setia memulihkanku, memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Setia sampai akhir. saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sembah Dia. Kau Tuhan yang setia. Penolong di hidupku, Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia. Setia memulihkanku, hidupku memuliakan Nama-Mu, Rahmat-Mu menaungi hidupku. Engkau setia. Setia sampai akhir hidupku. Penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia. Setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia. sampai akhir hidupku. Kau setia. Sampai Akhir hidupku. Sembah Dia, Tuhan yang setia. We worship You, God.
Lord.
Benar Tuhan. Kami mau menyanyi sampai jiwa kami boleh berharap kepada Engkau Tuhan. Hati kami boleh terus percaya kepada Engkau Tuhan. Biar saat ini Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Kami gak bisa tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya yang kami butuhkan. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi jaminan buat kami Tuhan. Untuk menghadapi hidup kami ke depan. Roh Kudus Engkau saat ini melawat setiap kami. Engkau yang jamah hati kami. Cabut apa yang gak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar hati kami boleh menjadi tanah yang baik. Ketika benih firman ditabur, kami boleh merespon dengan benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati tim pujian, tim musik, tim tamborin. Yang sudah membawa kami memuji Engkau. Yang sudah membawa kami meninggikan Engkau. Kami tahu Kau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Dan Kau akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Bapak Ibu yang terkasih, sepanjang tahun ini temanya adalah transform, ya. Transform artinya apa? Berubah, diubahkan, ditransformasi, ya. Bahasa Yunaninya metamorfosa. Bapak Ibu yang terkasih, transform atau metamorfosa ini harus kita alami. Ini adalah perubahan secara keseluruhan, totally, ya. Sekali lagi, contoh yang sangat jelas adalah ulat menjadi kupu-kupu. Untuk seekor ulat bisa menjadi kupu-kupu, dia mengalami metamorfosa. Perubahan total, enggak hanya bentuknya yang berubah, ya Bapak Ibu. Enggak hanya bentuknya, makanannya pun berubah. Sifatnya berubah. Makanan ulat apa Bapak Ibu? Godong. Daun. Daun merusak daun tanaman. Sehingga tanaman itu bisa mati. Itu makanan ulat. Kalau makanan kupu-kupu, madu bunga, nektarnya bunga. Nah ketika kupu-kupu makan nektarnya bunga, itu justru menguntungkan bunga itu karena membantu penyerbukan. Jadi makanannya berubah Bapak Ibu. Sifatnya berubah. Ulat merugikan, merusak. Kupu-kupu menguntungkan, membantu. Lihat Bapak Ibu, perubahan yang signifikan terjadi ketika hidup, makhluk hidup itu mengalami transformasi. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kita pun harus mengalami transformasi, berubah, metamorfosa. Bapak Ibu, kalau kita berubah hati kita aja, terpancar enggak dari wajah kita? Terpancar, ya kan? Wajahnya jadi teduh, wajahnya jadi glowing ya. Enggak usah pakai skincare sudah glowing gitu ya. Kenapa? Hatinya berubah. Apalagi kalau kita terus menerapkan kebenaran. Terus Tuhan bilang mengampuni, lakukan pengampunan. Tuhan bilang jangan balas, lakukan itu. Itu perubahan itu akan terlihat, auranya berbeda. Ya enggak Bapak Ibu? Coba kita lihat di Keluaran 34 ayat 29. Ya, ini adalah Musa. Ketika Musa naik Gunung Sinai,
40 hari 40 malam dia berdoa, berpuasa. Dia bisa ketemu dengan Tuhan. Lihat, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita suka berdoa, menerapkan firman Tuhan, hidup kita pun akan memancar, mengalami transformasi. Di Matius 17 ayat 2 juga dikatakan Matius 17 ayat 2 dikatakan lalu Yesus berubah. Nah, berubah di sini juga metamorfoo atau transfigure. Dia berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Amin Bapak Ibu. Yesus mengalami transformasi, transfigure, metamorfoo. Jadi kita pun kalau kita mau berubah, makanya tahun ini kita belajar berubah Bapak Ibu. Belajar berubahnya itu transform ya. Transformasi supaya apa? Kita benar-benar menjadi semakin serupa seperti Kristus. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hatinya enggak pulih, pahit, isinya dendam, benci, kira-kira terpancar enggak dari mukanya? Terpancar enggak? Gimana wajahnya? Kayak ditekuk gitu ya. Wajahnya nggak bisa cemerlang walaupun sudah dikasih skincare gitu kan. Tapi tetap aja kusam. Kenapa? Hatinya kusam. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, perubahan ini adalah sangat penting. Kita mesti mengalami perubahan yang transformasi tadi. Kuncinya apa Bapak Ibu? Gimana kita bisa berubah? Kuncinya adalah kita punya iman. Ya, iman, kita harus punya iman yang sejati. Not only believe but trust him. Believe itu kalau believe, kadang kita believe tapi kita tidak melakukan. Oh iya ya aku percaya. Hanya seperti itu. Tapi ini kita mau trust. Trust itu bisa mempercayakan, menyerahkan ya. Nah kalau kita punya iman yang sejati itu mampu mengubah nasib. Nah makanya tema bulan Februari adalah iman sejati pengubah nasib. Kalau kita punya iman Bapak Ibu yang sejati, yang benar-benar ada dalam hidup kita. Kira-kira yang pertama kelihatan di apanya Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Ucapan. Ucapannya berbeda. Ucapannya selalu membangun penuh dengan iman. Ucapannya tidak meruntuhkan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, nih ya. Orang yang punya iman sejati, ucapannya didengarkan orang lain. Maka orang yang bergaul dengan orang yang punya iman sejati itu akan berubah nasib juga. Amin. Maka yang dikatakan iman sejati yang hidup dalam pribadi seseorang akan mampu mengubahkan kehidupan orang lain yang bergaul dengan dia. Bapak Ibu yang terkasih, imannya Yonatan. Bapak Ibu tahu Yonatan siapa? Yonatan? Anaknya Saul ya. Anaknya Raja Saul yang soulmate sama Daud ya. Nah, imannya Yonatan, Bapak Ibu. Yonatan itu ketika Israel ini, pasukan Israel ketakutan dengan pasukan Filistin karena kalah jumlah, kalah senjatanya kurang mumpuni gitu kan. Mereka untuk melawan Filistin itu takut.
Satu saat ketika di medan peperangan, Yonatan itu ngajak pembawa senjatanya, ayo kita nyebrang ke tempat Filistin. Kita lawan mereka. Kalau Tuhan bersama kita, Tuhan tuh bisa pakai, gak usah jumlah banyak. Jumlah sedikit pun oke. Bapak Ibu, kata-kata iman dari Yonatan karena dia percaya Tuhannya, ini transfer ke pembawa senjatanya. Pembawa senjata bilang, oke, ayo kita maju. Mereka berdua tok loh Bapak Ibu. Pergi ke daerah Filistin, mereka kalahkan orang Filistin. Imannya, iman sejati ketika diucapkan itu bisa mengubah orang lain. Imannya Paulus Bapak Ibu. Imannya Paulus ketika Paulus itu harus pergi ke Yerusalem. Kemudian Nabi Agabus kan bilang sama Paulus, Paulus kamu tuh jangan ke Yerusalem. Kamu kalau ke Yerusalem kamu akan diikat. Dia pinjem ikat pinggangnya, diikat seperti ini. Lalu murid-muridnya Paulus semua nangis. Udahlah Paulus, gak usah ke Yerusalem. Udah di sini aja, nanti kamu disiksa, nanti kamu ditangkap. Paulus bilang apa dengan penuh iman? Jangankan cuma diikat, mati untuk Yesus aja aku rela. Bapak Ibu, kata-kata iman itu membangkitkan iman dari murid-murid Paulus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita pun kalau kita punya iman sejati, kita berbicara ucapan-ucapan sejati, perkataan kita pun sanggup mengubahkan gak hanya hidup kita memiliki better life, tetapi juga hidup orang lain juga bisa memiliki better life. Ya, better life adalah kehidupan yang lebih baik. Pengubah nasib, nasibnya berubah. Tujuan dari khotbah ini adalah miliki iman sejati yang dapat mengubah hidup menjadi lebih baik. Bapak Ibu mau miliki iman sejati? Nah, kita minggu ini kita akan belajar dari kehidupan Rut. Bagaimana Rut itu ketika dia mendengar perkataan-perkataan iman dari ibu mertuanya yaitu Naomi, imannya bangkit. Bapak Ibu, Rut itu siapa? Rut itu orang Moab. Dia tuh gak dapat bagian dalam janji Tuhan. Dia harusnya gak dapat, harusnya dia binasa. Dia tuh orang Moab, keturunan dari Lot. Karena hubungan incest dengan putrinya sendiri, yaitu putri sulungnya. Ya, Bapak Ibu ingat kan ketika Sodom Gomora dibakar, ya? Ingat nggak? Kok kayaknya bingung ya. Lot ingat nggak? Lot siapa coba? Kan Pak Abraham, ponakannya Abraham. Ya, ketika Sodom Gomora dihancurkan oleh Tuhan, hanya Lot istrinya dan 2 putrinya yang bisa selamat lari dari Sodom Gomora. Tapi istrinya jadi tiang garam. Tinggallah Lot dan 2 putrinya. Akhirnya mereka ada hubungan incest menghasilkan bangsa Moab dan Amon. Rut itu orang Moab. Tapi lihat Bapak Ibu, nasibnya berubah. Dia mengalami perubahan nasib yang luar biasa sehingga dia dapat mendapatkan janji Tuhan bagi orang Israel. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia melihat iman sejati yang ada di ibu mertuanya yaitu Naomi. Dia melihat ada fakta iman. Karena Naomi ini orang percaya. Kata-katanya pasti penuh dengan berkat, penuh dengan iman. Si Rut ini sehari-hari kan sama Naomi. Akhirnya apa? Dia memutuskan, nanti kita belajar. Dia memutuskan bahwa dia akan ikut Naomi. Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Itu keputusan yang luar biasa. Nah, kita akan lihat eksposisi di kitab Rut pasal 1 dan pasal 2. Kita akan lihat
pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga Elimelek ketika ada masalah di tanah Israel, mereka memilih untuk pergi. Pergi menghindar dari masalah kelaparan yang ada di Israel. Elimelek membawa istrinya Naomi dan kedua anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion. Bapak Ibu, ini adalah satu keputusan yang salah, ya. Kenapa? Karena Elimelek memilih lari dari masalah. Makanya kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, dia memilih lari kemana? Dia lari ke Moab, ke daerah Moab, keluar dari Israel, pergi meninggalkan Betlehem Yehuda. Betlehem ini rumah roti, ya, rumah roti yang enggak cuma roti secara jasmani, tapi juga secara rohani. Dia tinggalkan, pergi keluar. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi karena kesalahan yang fatal itu? Kita lihat di ayat 3. Ayat 3 dikatakan, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Tragedi pertama adalah Elimelek mati. Kemudian ayat 4, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5, tragedi berikutnya ya Bapak Ibu ya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Bapak Ibu yang terkasih, ini tragedi yang luar biasa loh Bapak Ibu. Anak-anaknya pun anak-anaknya pun mati semua, dua-duanya. Bapak Ibu, bayangin Naomi ini seorang janda, ditinggal mati suaminya, punya anak 2, mati semua, ninggalin juga wanita-wanita. Jadi di rumah ada berapa perempuan? 3 perempuan. Bapak Ibu yang terkasih, zaman dulu orang pria itu yang pencari nafkah. Bayangkan Bapak Ibu, 3 wanita ini enggak biasa cari nafkah. Mereka enggak hanya kehilangan, mereka terancam kelaparan ya, kesulitan ekonomi pasti. Di saat yang krusial seperti itu Bapak Ibu, Naomi mendengar satu kabar baik yang Tuhan buat di tanah Israel. Bahwa Tuhan sudah memulihkan tanah Israel, sudah memberi makan pada umatnya. Ini kabar baik Bapak Ibu. Alangkah indahnya Bapak Ibu, kalau kita sedang terpuruk, kita dengar kabar baik. Kabar baik buat kita apa Bapak Ibu? Injil. Makanya Bapak Ibu, orang yang sedang dalam masalah, kalau bisa mendengar Injil, wow, ada harapan yang kuat. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu kita baca di ayat 6. Kemudian setelah mendengar berita itu, ayat 6 dikatakan, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makan kepada mereka. Ini kabar baiknya Bapak Ibu. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya.
Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Ayat 9. Iya. "Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Ayat 12, kok susah ya? "Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Ayat 14, "Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya." Bapak Ibu yang terkasih, Naomi ini memang seorang wanita yang punya iman yang sejati. Fakta dari dia punya iman adalah dia enggak egois. Dia enggak egois, dia enggak mikir kepentingannya sendiri, tapi dia rela menderita. Makanya dia berpikir, aduh kasihan ya mantu-mantuku ini. Kalau mereka ikut aku tuh enggak punya apa-apa. Miskin, udah hilang semuanya. Kalau mereka ikut aku gimana nanti? Aku nggak mungkin melahirkan anak laki-laki, mereka tunggu sampai dewasa baru menikah. Karena zaman itu kalau saudara, kakak atau adik meninggal, kemudian belum punya anak, maka istrinya itu mesti dinikahin sama saudara dari yang meninggal ini. Zaman dulu berlaku seperti itu untuk apa? Meneruskan keturunan. Sehingga orang ini harus punya keturunan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Naomi enggak egois, itu fakta iman. Dia rela menderita, dia bilang pulanglah ke rumah ibumu. Aku berdoa kamu bisa dapat suami yang baik. Pulanglah. Bapak Ibu bayangkan kalau Orpa sama Rut pulang dua-duanya, gimana coba nasib Naomi? Dia sudah tua, dia harus pulang ke tanah Israel sendirian. Zaman itu untuk melakukan perjalanan gak mudah Bapak Ibu. Tapi dia gak mau mikir dirinya sendiri. Itulah fakta iman yang sejati yang ada dalam diri Naomi. Yang akhirnya apa? Menjadi berkat buat Rut. Rut lihat ibu mertuanya seperti itu, dia diberkati. Rut melihat ibu mertuanya seperti itu, dia enggak tega tinggalin. Enggak, aku enggak akan tinggalin engkau. Rut tetap berpaut dengan Naomi. Rut tetap memutuskan bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Bapak Ibu yang terkasih, nanti kita akan lihat betapa nasib Rut seorang perempuan Moab ini berubah. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa punya iman yang sejati? Lakukan perbuatan iman. Naomi, dia punya iman dan dia lakukan perbuatan iman. Sehingga Rut dia melihat fakta iman yang ada dalam diri Naomi, itulah yang mengubah hidupnya.
Bapak Ibu, Yakobus 2 ayat 14 berkata, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kita bilang kita punya iman, kita percaya Tuhan Yesus, tapi kita nggak pernah mau menuruti perkataan Tuhan. Itu yang dikatakan iman tanpa perbuatan. Ngakunya Kristen, anak Tuhan Yesus, tapi hidupnya jauh. Ngampuni nggak mau. Kalau disakiti bales gitu kan. Itu semua kan nggak naati, tidak menaati perintah Tuhan. Artinya apa? Iman tanpa perbuatan. Apakah ada artinya? Coba kita lihat Yakobus 2 ayat 17-18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Bapak Ibu, kalau kita bilang punya iman itu ditunjukkannya lewat apa? Lewat perbuatan. Lewat respon-respon kita ketika kita diizinkan diuji. Saya diberkati dengan kata-kata ini, aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Bapak Ibu enggak usah jauh-jauh. Kalau kita itu diizinkan mengalami masalah, disakiti, dirugikan, ketika kita mengampuni ini loh. Ini yang dikatakan, aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ketika kita mengampuni, ketika kita tidak balas maki, ketika kita tetap baik kepada orang yang menyakiti hati kita, itulah perbuatan-perbuatan iman. Itulah fakta iman yang bisa mengubah gak hanya hidup kita, sehingga kita punya better life, hidup yang lebih baik, tapi juga bisa mengubah hidup orang-orang yang bergaul dengan kita, yang dekat dengan kita. Mereka pun bisa akan punya better life. Amin Bapak Ibu. Dan fakta iman Naomi menjadi berkat buat Ruth. Ruth akhirnya rela menderita juga. Keputusan Ruth untuk dia tetap sama Naomi itu enggak mudah Bapak Ibu. Ruth pasti mikir, kalau aku sama Naomi pasti aku yang harus kerja, kan aku yang lebih muda. Aku yang harus merawat dia. Aku yang harus cari makan untuk ibu mertuaku. Itu enggak mudah. Inilah sikap rela menderita. Rela menderita, tidak egois. Bapak Ibu, next ya, iman sejati. Macet ya. Sebelumnya Pak. Iya. Mungkin dipindah atau apa ya? Thank you. Oke, iman sejati adalah iman karena firman Tuhan berkata. Bapak Ibu, dulu saya tuh bilang kalau kita disakiti, kita ngampuni itu bodoh. Tapi ketika saya sudah mengenal Tuhan, saya tahu mengampuni itu karena firman Tuhan berkata begitu. Bukan untuk dia aku ngampuni, tapi untuk aku sendiri menaati firman Tuhan. Ketika saya taat dikatakan iman karena Yesus sang firman itu tandanya rela menderita. Ketika saya disakiti, saya akan memutuskan aku harus mengampuni walaupun sakit. Tapi harus mengampuni. Kenapa? For his sake. Karena Tuhan. Karena firman Tuhan berkata aku harus mengampuni, makanya aku akan mengampuni.
Amin Bapak Ibu. Itu yang harus kita lakukan. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, ini harus jadi ayat favorit kita. Karena anugerah Tuhan bukan cuma anugerah percaya keselamatan, tapi anugerah penderitaan. Kita bisa punya iman sejati kalau kita rela menderita. Mengampuni, tidak membalas, mengasihi musuh itu artinya rela menderita. Kalau kita berkata aku punya iman kepada Tuhan Yesus, ya lakukan seperti yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus mengampuni, ya kita harus ngampuni. Yesus rela dimaki, dihina, diludahi. Kita pun harus merendahkan diri sampai seperti itu. Menderita enggak? Pasti menderita Bapak Ibu. Tapi itu kalau kita mau punya iman yang sejati, kita harus lakukan perbuatan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, pegang teguh, berpegang teguh dalam iman. Terus pegang teguh. Bapak Ibu tadi kita baca, berkali-kali Naomi bilang pulanglah. Itu ada 3 kali. Pulanglah, pergilah, pulanglah. Tapi Rut tetap kekeh. Gak. Kalau kita baca di ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Sekali lagi dia bilang pulanglah. Ayo pulanglah. Orpa goyah. Orpa pulang, kata-kata pulang ketiga dia pamit pulang. Tapi Rut tidak goyah. Dia pegang teguh imannya. Bahkan ayat 16 dia berkata, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Lihat Bapak Ibu. Rut pegang teguh. Enggak, aku enggak akan pulang. Jangan katakan itu, jangan desak. Ayat 18 dikatakan. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ketika Naomi melihat Rut berkeras, kekeh, gak peduli harus menderita, dia tetap mengikut Naomi. Tetap dia berkata, bangsaku, bangsamu, Allahmu, Allahku. Bapak Ibu, akhirnya Naomi tidak bisa berkata apa-apa. Ini loh contoh pegang teguh iman. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali iman kita itu goyah. Coba kita lihat perbedaan. Iman yang teguh dan iman yang goyah. Iman yang teguh, tetap beriman pada Tuhan apapun yang terjadi. Bisakah kita seperti itu? Apapun yang terjadi aku tetap beriman. Sekalipun Tuhan izinkan aku mengalami badai masalah, aku tetap percaya Tuhan. Bisa enggak Bapak Ibu? Ketika kita malang, ketika kita menderita, duka cita diizinkan, tidak akan menggoyahkan iman kita. Kalau Tuhan izinkan kita sakit, kita tetap percaya Tuhan pasti pulihkan. Tuhan pasti sembuhkan. Entah dengan cara yang bagaimana.
Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi, kita tetap berkata Tuhan itu baik. Kita akan merasa aman di dalam Tuhan dalam segala musim kehidupan yang kita alami. Amin Bapak Ibu. Kita akan merasa aman. Seperti kalau kita nyanyi. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Apa? Ku tetap percaya. Bisa enggak Bapak Ibu dalam setiap musim hidup kita? Kalau lagi diberkati, kalau lagi seneng, iya beriman. Tapi kalau lagi terpuruk, diizinkan dirugikan orang, diizinkan ditipu orang. Gimana Bapak Ibu? Masih tetap percaya? Masih kita berkata, ku tetap percaya. Amin. Iman yang goyah apa? Hanya kuat pada saat hidup berjalan baik-baik saja. Ketika kemalangan, penderitaan, duka cita menimpa, ia mulai goyah imannya. Ketika diizinkan sakit, aduh gak sembuh-sembuh, sudah doa gak sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Kedukun, alternatif. Kalau dukun kan langsung jawab, Tuhan gak jawab-jawab gitu. Dulu. Goyah iman kita, Bapak Ibu. Kalau kita terus menerus goyah imannya, akhirnya apa? Kita tidak lagi mempercayakan hidup kita pada Tuhan dan akhirnya meninggalkan iman kita. Kalau kita terus menerus ketika kita diuji, dicoba, kita terus menerus goyah iman, akhirnya apa? Kita nggak bisa lagi mempercayai Tuhan. Ayo Bapak Ibu, jangan seperti itu. Kita harus punya iman yang teguh. Keteguhan iman itu penting. Apalagi menghadapi keadaan sekarang yang enggak menentu. Ayo berdoa. Paulus mengingatkan jemaat di Kolose ya Bapak Ibu. Dikatakan Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Iman harus terus bertambah teguh. Kalau kita terus percaya, walau lagi di lembah kekelaman kita percaya Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti tolong. Bapak Ibu, itu iman kita bertambah teguh. Ketika kita menghadapi masalah, kita praktek firman, iman kita tambah teguh. Kita makin berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi kalau kita baru masalah dikit sudah lari. Elimelek baru kelaparan dikit sudah pergi ke luar negeri ke Moab. Nanti kalau sudah tragedi demi tragedi terjadi nyalain Tuhan. Oh Tuhan sih gak sayang sama aku. Padahal salahnya sendiri. Nah ini Bapak Ibu, ayo kita mau bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang terkasih, kata teguh di sini yang dipakai Rasul Paulus itu berasal dari bahasa militer yang dari bahasa asli itu artinya ada barisan tentara atau benteng yang tidak dapat diterobos. Kata teguh itu ada tidak bisa diterobos. Bentengnya kuat. Makanya dibilang iman itu kan seperti perisai iman. Ketika panah-panah iblis menghujam, wah perisainya kuat, tidak bisa diterobos. Ayo kita mau punya iman yang teguh Bapak Ibu. Seperti Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Aku tetap percaya. Itu Abraham. Bapak orang beriman. Kita harus punya iman seperti itu. Kita enggak berhenti percaya sampai Tuhan bertindak. Amin Bapak Ibu.
tunggu waktunya Tuhan. Jangan buru-buru, percaya pada waktunya Dia akan bertindak. Bapak Ibu yang terkasih, Roma 10 ayat 11 berkata, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Bapak Ibu, kita lihat Rut, ketika dia juga lakukan perbuatan iman, dia rela menderita, dia enggak egois, dia ikut Naomi untuk memelihara dia, untuk merawat Naomi. Kemudian dia pegang teguh, yang kedua dia pegang teguh imannya. Bapak Ibu, Rut enggak pernah dipermalukan. Sekalipun ketika mereka berdua pulang masuk ke tanah Israel, orang-orang pada itu Naomi, suaminya mati, itu bersama dengan mantunya, anaknya juga mati. Wah, mungkin dirasani Bapak Ibu. Tapi sekali lagi Tuhan tidak mempermalukan. Kita akan melihat ketika kita pegang teguh, pemeliharaan Tuhan yang ajaib akan dialami. Amin Bapak Ibu. Kalau kita lihat kehidupan Rut itu luar biasa. Tapi ada bagian yang kita harus lakukan Bapak Ibu. Kita lihat Rut pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek. Namanya Boaz. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat 3, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ada bagian yang Rut harus lakukan. Ketika dia sampai di sana, dia nggak bisa tinggal diam. Makanya dia minta izin sama Naomi. Dia bilang, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir di belakang orang yang bermurah hati kepadaku. Ada bagian bahwa Rut harus bekerja. Tapi lihat Bapak Ibu, Tuhan itu berdaulat untuk menyatakan dan mewujudkan rencananya. Bukan kebetulan kalau kemana Rut pergi, ke ladang yang Rut pergi untuk memungut jelai, itu milik dari Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Itu bukan kebetulan. Tuhan yang rancangkan. Amin Bapak Ibu. Makanya ayat 1 berkata Naomi itu punya seorang sanak dari pihak suaminya yang kaya raya. Yaitu Boaz. Tuhan bisa pakai orang-orang ini. Sanak saudara mungkin, sahabat mungkin, teman mungkin. Untuk apa? Menolong. Bapak Ibu yang terkasih, Rut dan Boaz, mereka tidak pernah tahu, tidak pernah, mungkin waktu itu mereka enggak menyadari bahwa kedaulatan Tuhanlah yang mempertemukan mereka. Sampai Rut ada di ladangnya Boaz, itu semua Tuhan yang atur. Makanya Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab, di kitab Hakim-Hakim juga. Ketika bangsa Israel itu menyembah berhala, menyakiti hati Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa? Bangsa asing. Untuk apa? Untuk merangin bangsa Israel, umat pilihannya. Supaya mereka bertobat. Tuhan itu seperti sutradara. Dan dunia ini panggung sandiwara. Tuhan punya otoritas kalau kita punya respon yang benar tapi. Ketika umat Israel menderita zamannya itu dijajah oleh bangsa asing. Mereka jerit sama Tuhan. Tuhan bangkitkan hakim-hakim. Untuk apa? Menolong umatnya. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berdaulat. Kalau kita itu memilih pegang teguh iman,
Bapak Ibu yang terkasih, pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Ajaib. Dan itu kita lihat dari kisah Rut dan Boas. Kemudian selanjutnya ayat 5. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Boas, bukan kebetulan juga Boas datang ke ladang itu. Boas melihat Rut. Boas nanya sama pegawai, siapa perempuan itu? Dan tidak kebetulan juga Boas tertarik dengan Rut. Amin Bapak Ibu. Bahkan dipernah ke gitu ya istilahnya. Benar-benar pemeliharaan Tuhan luar biasa. Boas bilang sama pegawai-pegawainya, kamu jangan ganggu dia, jangan berlaku kasar sama dia. Bahkan nanti kalau ngambil bulir-bulirnya, sengaja jangan semua supaya ada yang tersisa untuk diambil oleh dia. Itu pesan Boas kepada pegawainya. Dia bilang sama Rut, kamu kalau haus minumlah di sini. Makanlah, jangan pergi ke ladang yang lain, kamu ke sini aja. Itu pengaturan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Makanya ayat 10 dikatakan ketika Rut mendengar itu semua. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu. Bapak Ibu, ketika suaminya mati, dia memilih untuk meninggalkan ibu bapaknya dan ikut mertuanya. Ini satu fakta iman juga bahwa dia rela menderita. Dan dikatakan serta pergi kepada satu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Nah itu iman. Iman anugerah. Amin Bapak Ibu. Iman. Ketika kita punya iman, faktanya adalah kita rela menderita. Itu Boas lihat. Itu Boas lihat. Ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upah sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Amin. Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan yang ajaib atas Rut. Tuhan pakai Boas. Seorang dari kaum Elimelek. Papa mertuanya Rut. Bapak Ibu, setelah itu ketika Rut bawa bulir-bulir jelai pulang, Naomi nanya, kamu dari mana? Lihat ya ayat 19. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lihat Bapak Ibu, kata-kata Naomi ini fakta iman. Kata-katanya diberkatilah orang itu. Ini kata-kata orang yang penuh dengan iman. Itu yang sehari-hari didengar oleh Rut. Makanya Rut berani berkata bangsamu bangsaku, Allahku Allahmu. Karena dia lihat sosok Naomi yang memiliki iman yang sejati. Amin Bapak Ibu. Dan lalu diceritakannya kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini adalah Boas. Ayat 20, sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya.
Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu dari kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lihat Bapak Ibu. Akhirnya Naomi tahu. Oh, orang Boas itu kerabat kita. Dia harusnya wajib menebus. Zaman dulu Bapak Ibu, zaman bangsa Israel. Kalau ada keluarga yang jatuh miskin, maka kerabatnya yang kaya itu harus menolong, menebus istilahnya. Menebus, membeli tanah milik Elimelek. Dengan tebusan itu harus saudaranya Bapak Ibu. Supaya enggak hilang, garis keturunan enggak hilang. Lihat Bapak Ibu, yang pertama kita perhatikan di sini ada kata-kata Naomi, itu penuh berkat. Lihat, orang yang punya iman sejati kata-katanya itu membangun. Diberkatilah dia. Bapak Ibu yang terkasih, Rut tiap hari mendengar seperti itu. Makanya dia memutuskan aku pun rela menderita demi menjadikan Tuhan Allah Israel, Allahnya dia. Dan Bapak Ibu yang terkasih, singkat cerita Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu luar biasa. Singkat cerita, akhirnya Rut dan Naomi ditebus oleh Boas. Rut dijadikan istrinya Boas. Dan kalau sudah ditebus seperti itu Bapak Ibu, nanti anaknya Rut, anak pertama Rut ya, itu akan menjadi keturunannya Naomi. Melanjutkan garis keturunan Naomi. Lihat Bapak Ibu, nasib Naomi berubah. Tadinya dia janda sebatang kara. Enggak punya lagi keturunan. Karena anaknya enggak punya anak. Tapi ketika dia mendapatkan mantu yang luar biasa yaitu Rut. Yang akhirnya ditebus oleh sanak keluarga dari Elimelek. Akhirnya dia punya anak, namanya Obed Bapak Ibu. Dan anak ini ada dalam keturunan Yesus Kristus. Obed ini bapaknya Isai. Isai tahu? Isai ini bapaknya Daud. Dari keturunan Daud, Yesus Kristus Tuhan kita lahir. Keren gak Bapak Ibu? Nasib Rut berubah dari orang Moab, orang asing yang gak berhak atas janji Allah. Dia berubah masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Penebus dunia, keren gak Bapak Ibu? Perubahan nasib yang luar biasa karena dia melihat fakta iman dari ibu mertuanya Naomi. Naomi pun berubah. Dia jadi punya keturunan, bahkan orang-orang bilang luar biasa ya mantumu itu. Rut itu mantumu lebih berharga daripada 7 orang anak laki-laki. Bapak Ibu, zaman itu anak laki-laki itu yang paling diharapkan, punya anak laki-laki itu berharga. Tapi tetangga-tetangga Naomi bilang apa? Rut mantumu ini wanita loh Bapak Ibu. Lebih berharga dari 7 orang anak laki-laki. Lihat Bapak Ibu, nasib Naomi berubah. Nasib Rut berubah. Kenapa? Karena iman yang sejati sanggup mengubah hidup seseorang. Sehingga memiliki better life. Amin. Demikian juga kita Bapak Ibu, ayo belajar punya iman yang sejati. Iman sejati harus plus perbuatan. Terus kedua, pegang teguh, percaya Bapak Ibu. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib pasti kita akan alami. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan nyanyikan Ku Takkan Berhenti Percaya. Saya diberkati dengan syair lagu ini. Dengan kata-kata ini, ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat
Engkau bekerja. Ini Bapak Ibu, pegang teguh. Jangan pernah menyerah. Apapun yang kau hadapi, percayalah Tuhan tahu dan melihat. Dan Tuhan akan turun tangan pada waktunya. Tuhan gak pernah terlambat, tapi Dia tidak pernah tergesa-gesa. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini. Hayati setiap perkataannya. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Yes Tuhan, benar Tuhan. Ku tak pernah sendiri. Ku tak pernah sendiri. Amin. Kau tak tinggalkanku. Kau tak tinggalkanku. Tak akan pernah menyerah Sampai kulihat sampai Kau bekerja. kulihat Kau bekerja. Percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Katakan sekali lagi, tak sekalipun melupakanku. Tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun Kau langkahku. menuntun langkah. Yes Tuhan, thank you Lord. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Katakan lagi, ku tak akan pernah menyerah. Takkan pernah menyerah Yes Lord. sampai kulihat Kau bekerja. Percaya mujizat kan nyata. Amin. Ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi kita mau katakan dengan penuh iman. Takkan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi kita katakan, Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya.
Kami tahu tak sekalipun Kau melupakan kami. Engkau gak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terlebih ketika kami ada di lembah kekelaman. Ketika Engkau izinkan kami mengalami bayang-bayang maut. Engkau gak pernah tinggalkan. Dan malam hari ini kami tahu Tuhan. Ketika kami punya iman yang sejati. Iman yang disertai dengan perbuatan iman. Iman yang kami pegang teguh sampai kami lihat Engkau bekerja. Maka kami akan melihat pemeliharaan-Mu yang ajaib. Tuhan, biar saat ini Engkau beracara buat setiap kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu. Engkau tahu Tuhan. Dan biar saat ini Engkau yang lawat mereka. Sehingga mereka bisa punya iman yang bangkit. Yang tetap percaya bahwa Engkau pasti tolong. Yang tetap percaya bahwa mujizat-Mu itu nyata. Dan kami akan melihat bahwa di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Bersama dengan Engkau kami cakap menghadapi apapun. Terima kasih Tuhan. Tanamkan itu dalam hati setiap kami Tuhan. Sehingga kami bisa memiliki iman yang sejati. Yang bisa mengubah nasib kami. Dan juga mengubah orang-orang yang bergaul dengan kami. Sehingga kami bisa memiliki better life. Hidup yang baik, lebih baik dan lebih baik. Terima kasih Tuhan. Tanamkan ini dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata amin.